Shalom, hari ini kita akan lanjutkan 2 Korintus pasal 4. Teksnya ayat 1 sampai 18. Sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama, ayat 1 sampai 15. Paulus tak tawar hati dan tetap memberitakan Injil akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sebab dia adalah hamba bagi jemaat karena kehendak Yesus dan bejana tanah liat yang memiliki Injil di dalamnya. Paragraf yang kedua, ayat 16 sampai 18. Jadi jangan menjadi tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kita semakin melosot, namun manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Kesimpulannya, kalau melihat keadaan jemaat Korintus, putus asa pun tidak aneh. Tetapi Paulus tak tawar hati dan tetap memberitakan Injil akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Paulus menyebut diri hambamu karena kehendak Yesus dan bejana tanah liat. Dia terus berkata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Sekalipun ditindas, namun tidak terjepit. Sekalipun habis akal, namun tidak putus asa. Sekalipun dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Sekalipun dihempaskan, namun tidak dibinasakan. Dan dia senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuhnya. Paulus yakin maut giat di dalam dirinya dan hidup giat di dalam jemaat. Tuhan yang telah membangkitkan Yesus akan membangkitkan orang percaya bersama-sama dengan Yesus, dan ia akan menghadapkan kita kepada dirinya sehingga kita tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah kita semakin melosot, namun manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Dan kita yang mengatasi penderitaan ringan yang sekarang ini akan mendapat kemuliaan kekal yang tak kelihatan, jauh lebih besar daripada penderitaan sekarang. Ajaran tentang Allah. Pertama, kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Kedua, Tuhan yang telah membangkitkan Yesus akan membangkitkan orang percaya bersama-sama dengan Yesus, dan ia akan menghadapkan kita kepada dirinya. Ajaran tentang manusia. Pertama, Paulus tak tawar hati dan tetap memberitakan Injil akan Yesus Kristus sebagai Tuhan. Sebab dia menjadi hambamu karena kehendak Yesus dan sebagai bejana tanah liat. Kedua, dia terus berkata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah. Jadi sekalipun ditindas, namun tidak terjepit. Sekalipun habis akal, namun tidak putus asa. Sekalipun dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Sekalipun dihempaskan, namun tidak dibinasakan. Dan dia senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuhnya, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuhnya. Paulus yakin maut giat di dalam dirinya dan hidup giat di dalam jemaat. Ketiga, kita tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kita semakin melosot, namun manusia batinnya kita dibaharui dari sehari ke sehari. Dan kita yang mengatasi penderitaan ringan yang sekarang ini akan mendapat kemuliaan kekal yang tak kelihatan, jauh lebih besar daripada penderitaan sekarang. Aplikasinya. Pertama, jangan tawar hati sekalipun dalam penderitaan dan ditindas, sebab Tuhan memberikan kekuatan yang melimpah-limpah berasal dari Allah. Semangat. Kedua, mengatasi semua tantangan dan penderitaan ringan yang sekarang ini dengan keyakinan akan datang kemuliaan yang kekal dari Tuhan. Pasti akan datang kemuliaan Tuhannya, dan pasti Yesus Kristus akan datang kedua kalinya. Ketiga, semangatkan jemaat-jemaat yang taruh hati dengan janji Tuhan. Ya, hamba Tuhan pun juga jadi tawar hati, jemaat-jemaatnya lebih begitu. Namun semangatkan mereka. Sehingga PR praktik hari ini, jangan taruh hati sekalipun dalam penderitaan dan kesulitan sekarang ini.
dan semangatkan jemaat-jemaat dengan janji Tuhan. Selamat melayani dan Tuhan Yesus memberkati.